Ini Bapak mengganggu waktunya, saya meminta waktunya untuk bertanya mengenai dilema etika dan juga moral. Oke, siap, nggak apa-apa, Bu, silakan. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Baik, untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi, selaku kepala sekolah, selaku pimpinan yang ada di sekolah, itu biasanya saya menerima berbagai macam laporan, Bu, dari guru, dari penjual, dari pedagang, dari wali murid dan lain sebagainya. Itu biasanya selalu sampai ke saya. Nah, saya pun kadang bertanya langsung nih bila ada desas-desus atau bila ada permasalahan yang belum disampaikan gitu ya. Kemudian permasalahan itu dirasa mendesak atau harus segera dilakukan. Nah, ini menyangkut kepentingan sekolah itu harus kita lakukan. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya terkait dengan dilema etika itu ya, karena dilema etika itu sebuah keputusan yang dua-duanya itu mengandung unsur kebenaran, tetapi kita harus memilih salah satu. Nah, disinilah fungsinya pengambilan keputusan. Nah, biasanya cara saya dalam mengambil keputusan ketika terjadi dilema etika yaitu yang pertama menganalisis dulu nih kasus tersebut. Kita analisis, kemudian kita bertanya kepada pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang terkait atau terlibat di dalamnya terkait dengan kasus-kasus tersebut. Kemudian setelah kita tahu semua permasalahannya, baru nih kita mengambil keputusan yang sekiranya tidak merugikan sekolah dan memberikan manfaat yang banyak untuk sekolah serta minim crash atau kesinggungannya itu sangat minim dengan pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkahnya biasanya saya menimbang dulu nih, memikirkan seberapa jauh manfaat dari kedua keputusan yang akan diambil ya, yang terjadi tersebut. Kemudian menimbang apabila keputusan itu diambil apakah tidak mencemarkan nama baik sekolah, dan manakah dari kedua keputusan tersebut yang kira-kira paling banyak disukai oleh warga sekolah. Jadi keputusan saya itu berdasarkan keputusan warga sekolah juga. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dilema etika itu tidak bisa kita selesaikan secara sepihak ya Bu ya. Biasanya itu saya harus berdiskusi nih dengan beberapa guru yang memang biasa menangani hal tersebut. Guru-guru yang bisa kita ajak berkomunikasi, kita ajak kolaborasi untuk mengambil keputusan yang memang benar-benar tepat gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya sendiri bagi saya dalam mengambil keputusan dilema etika adalah ketika mengambil keputusan mengenai misalkan ada kasus gitu ya, ada kasus yang melibatkan kepentingan individu dan kepentingan sekolah. Ada dua kepentingan, antara kepentingan individu atau kepentingan sekolah. Nah, ini takutnya ada ketersinggungan perasaan yang itu akan mengakibatkan malah menjadi dilematika yang baru. Apakah Bapak memiliki sebuah